Oke, sahabat MAS, sekarang kita masuk ke sesi pensterilan media cacing tanah. Di sini perlengkapannya bisa kita lihat ada kompor, kemudian ada penggorengan, kemudian di sini ada tanah nanti yang akan disterilkan, kemudian ini ada tong plastik yang gunanya nanti untuk media penyimpanan tanah yang sudah disterilkan. Kemudian ini ada susuk penggorengan ya, gitu. Kemudian yang di sebelah situ itu adalah EM4 yang sudah dikembangbiakan. Nah, nanti kalau mau tahu bagaimana cara untuk mengembangbiakan EM4 atau bakteri atau efektif mikroorganisme, nanti kita akan lihat di sesi atau di video yang lain. Sekarang saya bikin udah jadi dulu, mau tahu caranya nanti akan saya buat video berikutnya. Oke, kemudian bagaimana sih prosesnya? Prosesnya itu dengan cara menyangrai, melakukan proses sangrai, tanah dimasukkan ke sini, ke penggorengan, kemudian kita sangrai sampai suhunya di atas suhu pasteurisasi. Suhu pasteurisasi adalah suhu di mana proses di mana bakteri akan mati karena panas. Proses pasteurisasi adalah proses pemanasan sebuah bahan atau media dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius, umumnya di kisaran 70 derajat Celcius, dengan tujuan untuk menghilangkan mikroorganisme dan makroorganisme yang ada di dalamnya. Secara teori, proses pasteurisasi bukanlah proses sterilisasi sempurna karena spora bakteri tidak dapat dihilangkan. Namun untuk proses pembersihan media hidup cacing tanah di media alam sejahtera sudah sangat membantu tujuan sterilisasi media. Beberapa mikroorganisme penyebab penyakit yang dapat dihilangkan dengan proses pasteurisasi yaitu 1. Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC. 2. Salmonella penyebab kolera dan tipus. 3. Bakteri pembusuk seperti kapang dan kamir. Kemudian makroorganisme yang dapat dihilangkan yaitu 1. Kutu tanah, rayap, lipan, luwing, ulat tanah. 2. Telur kumbang, telur lalat, telur kecoa, semut, dan telur serangga lain. Nah, nanti kita naikin suhunya kira-kira 80 derajat. 80 derajat itu bagaimana cara ngukurnya? Nggak usah pakai alat ukur. Gampangnya ketika tangan kita dimasukin ke media, nanti kita nggak sanggup untuk pegang, ada kepanasan misalnya seperti itu. Jadi proses sangrai kemudian kita masukkan ke sini. Baik, sekarang kita coba ya, kita langsung masuk ke proses pensterilannya seperti itu. Oke, pertama kita masukkan sedikit, mungkin bisa dilihat dulu sebelumnya medianya tuh. Mungkin nggak bisa kelihatan kamera, di sini tuh ada kutu tanah, ada putih-putih sedikit. Ini kalau tidak disterilkan maka nanti akan mengganggu media tumbuh hidup si cacing. Nanti pada saat kita ngasih makan nanti akan banyak kutunya, banyak binatang-binatang lain sebagai pengganggu. Sebenarnya binatang pengganggu itu tidak memakan cacing hidup, tapi dia memakan makanan si cacing sehingga terjadi perebutan seperti itu. Dan nanti pada saat proses pembalikan media, kita akan merasa terganggu, nanti kutu-kutu itu pada naik. Mungkin kalau belum pernah ngerasain nggak kebayang, tapi nanti kalau nggak disterilin medianya akan seperti itu. Saya ada contohnya, tapi nanti di sesi yang lainnya seperti itu. Oke, kemudian ini tongnya kosong ya, seperti itu, masih baru dibuat baru. Oke, kemudian kita masukkan medianya. Ini medianya boleh langsung dimasukin ke penggorengan atau disaring dulu pakai mesh. Cuma karena saya pakai media yang sudah halus,
Jadi saya nggak usah disaring dulu. Kemudian pada saat proses penggorengan, pastikan medianya nggak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, nanti kita susah atau sulit memastikan media itu benar-benar sudah tersangrai, sehingga bakteri-bakteri itu akan tidak mati. Sebenarnya di media tanah ini ada banyak bakteri baik dan bakteri yang sifatnya patogen atau bakteri jahat. Karena kita tidak bisa memisahkan keduanya, maka harus kita sterilkan dulu. Setelah itu baru nanti kita semprot dengan ini. Kita semprot dengan EM4. Ini isinya adalah bakteri baik semua. Seperti itu ya. Paham ya maksudnya? Tujuannya apa sih pensterilan itu? Gitu. Oke, kita masukin lagi secukupnya. Boleh tambah lagi. Oke, sekarang apinya kita nyalakan. Oke, mulai kita aduk. Belum panas sih, tapi kita coba meratakan ke bagian wajannya supaya memastikan semuanya, semua bagian tanah tuh kena besi dari wajan ini. Oke, mungkin bisa dilihat dari dekat, sahabat, kita bisa lihat ini masih proses proses penyangraian. Itu sudah mulai berasap. Mudah-mudahan bisa terlihat kamera bahwa dilihat dari dekat ini udah berasap ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan dari kamera bahwa proses pemanasan ini, pensterilan ini sedang berlangsung. Tuh kita lihat tuh contoh ya. Ini ada kutu, ada kutu tanah nih. Ada kutu tanah. Ya, kalau nggak kelihatan nggak ya, tadi ada tuh. Ada kutu tanah. Kalau itu tidak kita sterilkan seperti ini, banyak nanti, karena kita kasih nanti makanan busuk, sayuran busuk, nasi busuk, itu bakteri-bakteri atau hama-hama pengganggu di sini bermunculan, hidup semua dan berkembang biak. Jadinya menjadi kompetitor dari cacing. Kalau kita sterilkan begini, pasti. Dan berikutnya, apakah semua media harus disterilkan? Jika medianya tanah, sebaiknya disterilkan. Saya suatu saat ingin bikin video, medianya itu nggak pakai tanah, tapi medianya menggunakan full ampas tahu, menggunakan full ampas kentang, atau full ampas kelapa. Seperti apa? Nanti kita akan coba, saya akan bikin eksperimen seperti itu. Makanya jangan lupa subscribe channel saya dan klik loncengnya. Jadi kalau ada video baru dari channel saya, Anda bisa langsung mendapat notifikasi dari handphone Anda sendiri. Seperti itu. Saya di channel saya akan banyak melakukan eksperimen-eksperimen yang mungkin teman-teman pengen tahu gimana sih kalau media dibeginiin bagaimana sih hasilnya, kalau cacingnya dibeginiin bagaimana sih hasilnya. Terus saya akan bikin banyak percobaan. Jadi sahabat nggak perlu nyoba sendiri, tapi bisa lihat video saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Nanti kalau jawabannya tidak ada di dalam video ini, maka saya akan jawab dengan video lain. Mungkin mau request apa, tapi kalau jawabannya ada di video ini, saya akan jawabnya lewat komentar. Nah, ini kita lihat sudah mulai mengering ya, sudah mulai mengering seperti itu. Pastikan sahabat harus pastikan ini panas, sehingga mikroorganisme yang ada di sini mati, dan akan kita gantikan dengan
mikroorganisme yang kita buat, yang udah kita pastikan ini adalah mikroorganisme baik, seperti itu. Sabar, nggak usah terburu-buru. Pastikan semua bagian tanah ini terkena besi dari wajan penggorengan, yang artinya memastikan suhunya itu tinggi, bisa di angka 80 derajat. Caranya gimana? Kita coba. Sudah sangat panas, sudah sangat panas, sudah sangat panas. Artinya semua mikroorganisme di sini sudah mati. Tapi komponen-komponen unsur haranya tetap ada. Contoh kalau ini mengandung unsur hara nitrogen, unsur hara fosfor, kalium, itu tetap ada karena itu benda mati, seperti itu. Tapi makhluk hidup yang di sini yang berpotensi sebagai patogen atau pengganggu media cacing tanah ini sudah bisa kita hilangkan. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dilihat dari dekat lagi. Oke, kita cek sekali lagi. Kita cek sekali lagi. Kita coba apakah ini sudah benar-benar panas. Ternyata panas. Artinya sudah mati ya, yakin. Oke, ini tahap 1. Ini bagian demi bagian tanah kita lakukan hal yang sama. Sudah selesai, masukin ke sini, masukin lagi, seperti itu. Kali ini saya hanya 1 kali penggorengan saja untuk memberikan contoh, ya, sampai tuntas dari menggoreng, kemudian menempatkan, kemudian menyemprotkan. Jadi sampai tuntas. Berikutnya tinggal sahabat lanjutkan sendiri ke media-media sahabat yang lain, seperti itu. Oke, sekarang ini saya matikan. Oke, sekarang kita pindahkan ke media penyimpanan. Oke, kalau baru seperti ini, karena saya menggunakan bahan plastik, jangan langsung dipindahkan langsung masuk. Nanti ininya kepanasan plastiknya. Jadi saya sedikit-sedikit sambil saya awur gitu, biar suhunya turun pada saat bersentuhan dengan tong plastik ini, seperti ini. Jangan bingung ya sahabat. Tapi kalau masih bingung, silahkan tanya di komentar. Insya Allah saya akan membalas, menjawab yang saya tahu. Oke, mungkin bisa dilihat di sini. Di dalam media ini, di dalam tong ini, kita lihat medianya kering. Nah, artinya makhluk hidup atau mikroorganisme di sini tuh sudah mati semua. Nah, kita harus menggantikan mikroorganisme yang sudah mati di sini dengan mikroorganisme yang baru, yang kita sudah tahu ini sifatnya adalah baik. Ini saya buat dari EM4 campuran dan lain-lain. Mau tahu cara bikinnya, nanti kita lihat di sesi yang lain atau di video yang lain yang khusus membahas detail bagaimana cara membuat cairan ini, seperti itu.
Kita semprot di sini. Oke. Kalau kurang tekanannya, saya tambahkan tekanan. Oke, seperti itu. Oke, sudah cukup lembab. Sudah cukup lembab. Nah, ini bisa sahabat lakukan terus sampai media simpannya itu penuh. Tapi lapis demi lapis, setiap proses penyangraian selesai, pindahkan ke sini, lakukan penyemprotan ini. Jadi memastikan setiap butiran media itu terpapar oleh bakteri pengurai ini dari E4, seperti itu. Pak, tadi dijelaskan bahwa setelah tanah disangrai, cairan EM4 tidak boleh langsung disemprotkan ke media, agar bakteri baru yang baik dapat hidup dan berkembang biak. Tapi kenapa Bapak langsung menyemprotkan EM4 ke media sesaat setelah media masuk ke tong? Padahal saya pikir tadi suhunya masih cukup tinggi atau panas. Iya benar, pada prinsipnya saat media akan disemprot EM4, suhu media tidak boleh tinggi, atau maksimal suhu di kisaran 40 derajat. Di video tadi, sebenarnya ada waktu tunggu pendinginan media pasca sangrai. Dan karena hanya mencontohkan dengan satu kali proses sangrai, jadi kurang terlihat proses pendinginannya. Semoga bisa dipahami penjelasan saya ini. Baik Pak, saya mengerti dan paham. Dan setelah selesai, supaya tidak ada mikroorganisme lain yang masuk lagi seperti telur lalat atau kumbang atau semut, kita tutup dengan rapat. Selesai. Ini bisa kita gunakan kapan aja. Pada saat kita punya media baru, punya wadah baru, kemudian kita gunakan media ini sebagai media hidup cacing tanah. Mudah-mudahan pertumbuhan dari cacing tanah ini bisa maksimal seperti itu. Baik, sesi pensterilan media cacing tanah ini sudah selesai. Mari kita lanjut ke proses berikutnya ya. Bye bye.